Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aan Nikita Malik SEMAK. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Borneo Tarakan, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dengan NIDN 0029059401. Sebagai seorang dosen, saya berkewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya akan ajarkan yaitu mata kuliah Auditing 1. Selanjutnya, outline pemaparan mata kuliah Auditing 1 ini menggunakan prinsip DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana yang pertama yaitu deskripsi mata kuliah, kemudian yang kedua capaian pembelajaran mata kuliah atau kita kenal dengan CPMK, yang ketiga itu sistem pembelajaran, bagaimana mode perkuliahan, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima metode pembelajaran, yang keenam itu sistem penilaian, bagaimana teknik dan indikatornya, kemudian yang terakhir adalah rekaman video proses pengajaran. Deskripsi mata kuliah terdiri dari yang pertama identitas mata kuliah, nama mata kuliahnya yaitu Auditing 1 dengan kode EJ3431112, bobotnya 3 SKS. Adapun mata kuliah auditing yaitu merupakan mata kuliah yang wajib diprogramkan oleh mahasiswa semester 4 dan syarat mata kuliah pengantar akuntansi 2. Adapun dosen pengampunya yaitu saya sendiri, Aan Nikita Malik, SEMAK. Kemudian, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Auditing 1 merupakan mata kuliah yang memiliki orientasi pada keilmuan dan penugasan keterampilan dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam kepada mahasiswa tentang peran, arah, sejarah, dan perkembangan mengenai auditing. Mata kuliah ini juga membahas tentang hal-hal terkait dengan auditing, yaitu filosofi audit, siklus audit, norma dan kode etik auditing, perencanaan audit, kertas kerja audit, pendapat auditor, pelaporan hasil audit, serta menyusun perencanaan audit. Adapun tujuan mata kuliah Auditing 1 ada 4, yaitu yang pertama menjelaskan pengauditan dan jasa asuransi atau konsep dasar auditing. Kemudian yang kedua membedakan tanggung jawab akuntan eksternal dan tanggung jawab akuntan internal. Yang ketiga yaitu menentukan opini hasil audit dan hubungannya dengan materialitas. Dan yang terakhir yaitu menyusun perencanaan audit. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau kita kenal dengan CPMK. CPMK mata kuliah auditing terdiri dari 3 unsur yaitu kognitif C3, afektif A3, dan psikomotorik P3. Ada 4 CPMK dalam mata kuliah auditing ini. Mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini atau perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar audit atau pengauditan dan jasa asuransi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan kode etik auditing dan pengendalian internal. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menentukan bahan bukti audit. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menyusun perencanaan audit. Dari 4 CPMK ini diturunkan ke dalam 13 sub CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Selanjutnya yaitu sistem pembelajaran atau bagaimana mode perkuliahan. Sistem pembelajaran dilakukan secara luring dan daring. Pembelajaran luring secara tatap muka dan untuk daring bisa secara tatap maya maupun pembelajaran secara asinkronus lainnya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Borneo e-learning, Classroom, Kahoot, dan WhatsApp. Borneo e-learning dan Classroom digunakan untuk mengirim berupa RPS, materi dan pengumpulan tugas mahasiswa. Kahoot sendiri sering digunakan untuk evaluasi mahasiswa ya, terkait pembelajaran itu hari itu, serta WhatsApp dilakukan sebagai wadah komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Di mana jumlah pertemuan dilakukan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka. Bobot pembelajarannya yaitu 3 SKS dengan dilakukan secara 3 kali 50 menit tatap muka TM terjadwal, kemudian 3 kali 60 menit belajar mandiri atau BM,
dan 3 kali 60 menit belajar atau kegiatan terstruktur atau dikenal dengan BT. Sedangkan penilaian tengah semester atau PTS dilakukan di pertemuan ke-8 dan penilaian akhir semester dilakukan pada pertemuan ke-16. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah auditing sebanyak 13 materi, di mana yang pertama yaitu pemahaman tentang permintaan akan jasa audit dan jasa asuransi lainnya atau konsep dasar audit. Kemudian yang kedua yaitu sejarah auditing. Yang ketiga adalah kantor akuntan publik atau biasa kita kenal KAP dan struktur organisasi. Kemudian yang keempat tanggung jawab akuntan eksternal dan tanggung jawab akuntan internal. Yang kelima yaitu standar auditing dan kode etik akuntan eksternal. Yang keenam yaitu error, fraud, dan audit forensik. Yang ketujuh yaitu opini hasil audit dan hubungannya dengan materialitas. Yang kedelapan yaitu materialitas hubungannya dengan opini auditor. Dan 9 risiko dalam hubungannya dengan opini auditor. Ke-11 yaitu bahan bukti audit. 12 yaitu kertas kerja audit. Dan yang terakhir adalah perencanaan audit. Selanjutnya, mata kuliah auditing ini menggunakan tiga referensi buku, yaitu yang pertama di mana buku utama menggunakan bukunya Alvin Arens, di mana dari buku edisi ke-15 penerbit Erlangga. Kemudian buku pendukungnya ada dua, yaitu yang pertama Dr. Eli Suhayati SC MSc ATA, yaitu auditing dari Bandung, dan penerbitnya yaitu Rekayasa Sains pada tahun 2016. Dan yang kedua adalah Heri SE MSc CRP RSE, yaitu auditing berbasis standar internasional Jakarta, dan penerbit yaitu Grasindo pada tahun 2021. Adapun metode pembelajaran. Metode pembelajaran pada tatap pertemuan ke-12, mahasiswa mampu menjelaskan pengauditan dan jasa asuransi atau konsep dasar audit, di mana materinya ada dua, yaitu yang pertama sifat auditing, dan yang kedua adalah perbedaan antara auditing dan akuntansi atau perbedaan siklus akuntansi dan siklus auditing. Kemudian metodenya dilakukan tatap muka dengan metode ceramah, sedangkan kriteria penilaiannya itu ketepatan dan penugasan, sedangkan bentuk non-tesnya adalah tanya jawab atau Q&A. Selanjutnya, pada pertemuan kelima, mahasiswa mampu membedakan tanggung jawab akuntan eksternal dan tanggung jawab akuntan internal, di mana materinya ada dua, yaitu yang pertama tanggung jawab akuntan eksternal dan internal. Kemudian yang kedua, sikap yang wajib dimiliki oleh seorang akuntan, di mana metode yang digunakan adalah tatap muka ceramah dan case method. Kemudian kriteria penilaiannya. Kriterianya adalah membuat ringkasan materi kuliah atau biasanya kita kenal dengan RMK. Dan bentuk non-tesnya adalah tanya jawab atau Q&A. Dan di pertemuan ke-13, mahasiswa mampu menyusun perencanaan bukti audit dengan materi sebanyak dua, yaitu perencanaan supervisi dan yang terakhir adalah perencanaan audit. Dengan metode yang digunakan adalah PBL atau Project Based Learning, dengan kriteria penilaian bagaimana mahasiswa mendiskusikan proyek yang sudah dihasilkan. Yang keenam, sistem penilaian atau bagaimana teknik dan indikator dalam penilaian mata kuliah auditing 1. Bobot penilaian mata kuliah auditing 1, indikator penilaiannya yaitu komponen dan bobot dalam presentase dan terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah auditing 1. Di mana partisipasi interaksi antara mahasiswa dan dosen sebanyak 20% atau feedback dari mahasiswa seperti apa sebanyak 20%, dan tugas individu atau tugas kelompok sebanyak 20%, dan PTS atau penilaian tengah semester yang dilaksanakan di pertemuan 8 sebanyak 30%, sedangkan penilaian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16 yaitu 30%. Selanjutnya, rekaman video pembelajaran. Saya akan menampilkan rekaman video pembelajaran saya, yaitu mata kuliah auditing 1, dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, baik, kita masuk ke materi
Dua, sebelum itu saya mau salah satu dari kita memimpin doa agar apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sudah absen semuanya? Oke, baik. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita mau refleksi dulu apa yang sudah kamu pelajari pekan kemarin ya, minggu kemarin. Jadi karena kita sudah belajar konsep dasar audit atau pengauditan dan jasa asuransi. Jadi saya mau refleksi dulu nih, atau saya mau review dulu nih. Coba teman-teman jelaskan proses audit, perbedaan audit dan proses akuntansi. Ada yang bisa jawab nggak? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan untuk saya menjawab terkait dengan pertanyaan Ibu. Untuk materi sebelumnya itu kita sudah membahas terkait dengan auditing dan perbedaan antara proses akuntansi dan proses auditing itu bisa dilihat dari proses awalnya, di mana untuk akuntansi sendiri itu dimulai dari bagaimana kita melihat bukti transaksinya, kemudian jurnal, kemudian masuk ke dalam buku besar dan terakhir akan menghasilkan yang namanya laporan keuangan. Atau di dalam proses akuntansi ini kita kenal dengan proses coaching. Sedangkan untuk di audit sendiri itu dimulai dari belakang, yaitu dimulai dari laporan keuangan, kemudian masuk ke buku besar, kemudian jurnal, dan terakhir adalah bukti transaksi. Atau yang sering kita kenal itu adalah proses tracing. Mungkin itu pun, terima kasih. Oke, baik, jelas sekali ya yang disebutkan tadi oleh temannya bahwa perbedaan proses akuntansi dan auditing itu bisa kita lihat dari proses akuntansi sendiri, dimulai dari transaksi sampai ke laporan keuangan itu disebut dengan vouching, dan audit sendiri dimulai dari laporan keuangan sampai pada transaksi disebut dengan tracking. Oke, baik, sekarang kita lanjut ke materi 2, ke sejarah auditing. Sejarah dan perkembangan audit di luar Indonesia. Yang pertama, tahun 1900 di negara Mesir audit diawali dari transaksi keuangan yang diperiksa oleh auditor. Kemudian di negara Yunani menerapkan audit dengan cara aset tersebut dijaga oleh para budak. Jadi jika terjadi kesalahan, maka para budak tersebutlah yang disiksa. Kemudian di negara Romawi audit menggunakan sistem dengar transaksi keuangan atau dikenal dengan audire, yang artinya mendengar. Jadi para budak tersebutlah yang menjaga aset. Kemudian jika terjadi kesalahan, para budak yang disiksa. Tujuannya apa? Tujuannya agar mengetahui pembayaran dan penerimaan itu sendiri dicatat oleh orang yang bertanggung jawab dan tepat. Oke. Di Inggris, audit berkembang pada abad ke-15 ya. Diawali dengan terjadinya revolusi industri pada pertengahan tahun 1800. Oleh karena itulah profesi akuntansi bangkit ya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu dilakukan revisi perundang-undangan sehingga memungkinkan orang yang bukan pemegang saham dapat melakukan audit. Jadi seperti ini, dipilih dari perusahaan tersebut, auditor dipilih oleh perusahaan tersebut, diambil satu orang atau lebih orang yang merupakan pemegang saham tapi bukan pejabat perusahaan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke sejarah dan perkembangan audit di Indonesia. Yang pertama, pada zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, auditing pertama kali diperkenalkan oleh J.K. Lagrange pada tahun 1896 yang datang ke Indonesia pada saat itu, yang masih di bawah pimpinan pemerintah Belanda. Jadi untuk memeriksa karena telah terjadi suatu kecurigaan di masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Situasi seperti itu berlangsung hingga Indonesia merdeka. Kemudian kedua, setelah zaman penjajahan. Jadi setelah zaman penjajahan, pada waktu Indonesia merdeka hanya ada satu orang akuntan pribumi, yaitu Dr. Abu Tari. Sedangkan Prof. Sumarjo lulus pendidikan akuntan di negeri Belanda pada tahun 1956. Akuntan-akuntan Indonesia ini lulusan pertama dalam negeri adalah mereka lulus pertengahan Basuki Sidarhata, Hendra Darmawan, Hang Tojo, dan Go Chizim tahun 1957. Keempat akuntan ini
bersama dengan Prof. Sumarjo memprakarsai berdirinya perkumpulan akuntan untuk bangsa Indonesia saja. Kenapa mereka tidak bergabung ke NIFA atau kita kenal dengan Netherlands Institute Van Akuntan? Karena mereka berpikir bahwa lembaga tersebut tidak akan pernah memikirkan kemajuan dan perkembangan audit di Indonesia. Maka pada hari Kamis 17 Oktober 1957, kelima akuntan tadi mengadakan pertemuan di Aula UI. Panitia diminta untuk menghubungi akuntan lainnya untuk menyatakan pendapat mereka karena mereka tidak hadir pada saat itu. Jadi dikirimin surat permintaan setuju atau tidak ya, dan pada akhirnya mendapatkan jawaban setuju. Di mana dalam hal itu Prof. Sumarjo duduk sebagai ketua, Goci Sim sebagai penulis, Basuki Sidarhata sebagai bendahara, sedangkan Hendra Darmawan dan Tang Tojo sebagai komisaris. Nah, perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa kita kenal dengan IAI akhirnya berdiri pada tanggal 23 Desember 1957, yaitu pada pertemuan ketiga yang diadakan di Aula UI pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita lihat di atas itu, itulah gambaran susunan pengurus pertama dari ketua Prof. Sumarjo, kemudian panitra Dr. Andes Mr. Goci Sim, bendaharanya adalah Basuki Sidarhata, kemudian komisarisnya adalah Dr. Tang Tojo dan Hendra Darmawan. Kenapa akuntan lainnya sebagai pendiri IAI adalah yang pertama Prof. Dr. Abu Tari, kemudian Teo Po Chang, Tan Teng O, Tan Shu Chien, Lee Kyu Lam, dan The Thick Him. Kemudian konsep anggaran dasar IAI yang pertama diselesaikan pada 15 Mei 1998 dan naskah finalnya selesai pada 19 Oktober 1958. Menteri Kehakiman mengesahkan pada 11 Februari 1959. Menteri Kehakiman pada saat itu adalah Dr. Soeharjo. Dr. Soeharjo sampai dengan posisi sekarang Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia menjabat mulai pada tanggal 13 Juni 1909 sampai pada 16 Oktober 1969 pada saat itu. Kemudian mengesahkan pada 11 Februari 1959, ketika itu tujuan IAI adalah yang pertama, membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan akuntan. Kemudian yang kedua, mempertinggi mutu pekerjaan akuntan. Oke, adik-adik boleh lihat di atas itu Founding Fathers. Jadi gambaran susunan pertama yang memprakarsai berdirinya Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi IAI menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau biasa kita kenal dengan PAI dan norma pemeriksaan akuntan NPA. NPA memuat tentang yang pertama kualifikasi. Kualifikasi adalah skill keahlian profesional yang dimiliki untuk melakukan audit. Kemudian yang kedua independensi. Independensi itu mampu berdiri sendiri dan tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Kemudian memelihara sifat kehati-hatian secara profesional. Bahasa auditnya adalah skeptisme ya. Skeptisme itu sikapnya. Kemudian yang terakhir adalah pembatasan. Jadi pembatasan yang dilakukan oleh klien. Sampai sini ada pertanyaan? Saya Bu. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya ingin bertanya dari materi yang barusan Ibu sampaikan. Di poin 4 ada pembatasan. Saya ingin bertanya pembatasan seperti apa sih yang dilakukan di dalam proses audit dan bagaimana contoh pembatasan itu? Oke, terima kasih Bella atas pertanyaannya. Jadi pembatasan yang dilakukan adalah dalam suatu perusahaan, jadi audit melakukan pemeriksaan itu mulai dari beberapa akun ya, atau terdapat beberapa akun mulai dari akun aset, pendapatan, beban dan sebagainya. Jadi pada saat mau melakukan konfirmasi ke akun kas itu sudah pasti harus berhubungan dengan pihak bendahara ya, bendaharanya. Jadi pada saat saya melakukan konfirmasi, bendahara tersebut susah untuk didatangkan atau susah untuk melakukan pertemuan dengan auditornya, maka dianggap kas tidak dapat diperiksa. Jadi opini yang keluar bisa saja wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelas seperti itu. Jelas sampai sini? Oke, baik. Selanjutnya kita next ke Kahoot ya teman-teman semuanya. Jadi
Jadi sekarang teman-teman mempersiapkan semua gadgetnya masing-masing. Kita akan mulai untuk review materi apa yang barusan kita lakukan ya, atau apa yang sudah kita dapatkan di materi hari ini. Oke, teman-teman boleh masuk ke Kahoot semua dengan menggunakan PIN yang ada di atas ya, 248910. Akmal sudah masuk, Putri Nanda sudah masuk, Amerul, Bella Lisa. Oke, partisipannya sudah 8, 9, 10. Masuk dengan kode PIN 248910. Oke, kita tunggu lagi. Oke, semua sudah masuk, boleh kita start ya. Iya, 1. Oke. Audit menggunakan sistem dengan transaksi yang dikenal dengan artinya mendengar. Ada audite, audite, audire, dan audite. Yang mana? Oke. Oh mantap, tidak ada yang salah, benar semua. Akmal di peringkat pertama. Selanjutnya hari pertama kali diperkenalkan oleh ada JK Lagire, Labriji, Labrijen, Labrie. Coba yang mana? Oke, benar semua ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Perkumpulan IAI pertama kali berdiri pada tanggal berapa itu? Ada 23 Desember 1977, 57, 56, dan 78. Waduh, ada yang salah 4 orang ya. Ada yang salah 4 orang. Kita lihat dulu peringkatnya. Ternyata Amerul masih di peringkat pertama dengan poin 2843. Oke, kita next lagi. Di Inggris, audit berkembang pada abad ke-15 diawali dengan terjadinya revolusi industri pada pertengahan tahun berapa? Tahun berapa? Ada 1900, 800. Oke, masih ada yang salah juga, 1 orang. Dan peringkat pertama sudah ada namanya dia ya, dia. Kita next lagi. Susunan pengurus pertama IAI yang duduk sebagai ketua ialah Dr. Andas Mr. Bocisi, Tamtojo, Sumarjo, atau Dr. Abu Tari. Oke, benar semua. Sekarang kita lihat poinnya. Oke, ternyata dia di peringkat pertama, di peringkat kedua ada Fajria, kemudian di peringkat 3 ada Andika. Terima kasih teman-teman semuanya atas partisipasinya. Tadi banyak yang salah di mana ya? Di pertanyaan yang mana itu? Ya? Yang 1800. Kayaknya yang banyak salah tadi di ini ya, di Inggris ya. Di Inggris, audit berkembang pada abad ke-15 diawali dengan terjadinya revolusi industri pada pertengahan tahun. Ternyata jawabannya 1800. Kemudian yang mana lagi yang salah? Apa lagi? Tanggal berdirinya ya itu kayaknya karena banyak jawaban yang menjebak ya. Menjebak hanya beda di tahunnya saja. Oke. Jadi saya perjelas lagi, perkumpulan yang akhirnya diberi nama Ikatan Akuntan Indonesia itu akhirnya berdiri pada tanggal 23 Desember 1957. Oke, di pertemuannya tadi kita sudah membahas yang materi sejarah auditing, kemudian kita sudah juga evaluasi terkabut dan pembahasan kita bahas lagi apa yang teman-teman tadi punya gitu. Oke, saya rasa cukup
hari ini teman-teman semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita jauh lebih maksimal lagi, jauh lebih semangat lagi. Terima kasih atas partisipasinya di hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian deskripsi singkat dari saya. Semoga menjadi gambaran pada proses pengajaran yang saya laksanakan sebagai seorang dosen pada program Studi Akuntansi Universitas Borneo Tarakan dalam mengampu mata kuliah Auditing 1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.